Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk kesempatan kali ini kita akan membahas materi selanjutnya ya, yaitu determinan matriks menggunakan kofaktor atau ekspansi baris atau kolom. Sebelumnya sudah kita bahas beberapa materi prasyarat ya. Yang pertama berkaitan dengan elemen matrik. Kemudian yang kedua berkaitan dengan minor suatu matrik. Kemudian yang terakhir berkaitan dengan kofaktor suatu matrik. Nah, sekarang di kesempatan kali ini kita akan bahas determinan matriks menggunakan kofaktor atau ekspansi baris atau kolom. Kita awali dari ekspansi baris ke I ya. Atau kita singkat saja ekspansi baris. Rumusnya kita akan mencari determinan matrik awal dengan menggunakan rumus. Nah, ini adalah rumusnya. Sigma AIJ kali CIJ, di mana J berawal dari 1 sampai N. Ya. Kita jelaskan dulu di sini. AIJ menandakan elemen suatu matrik ya, yang terletak pada baris ke I, kolom ke J. Ini sudah kita bahas di video pembelajaran sebelumnya. Tepatnya adalah notasi elemen suatu matrik. Kemudian CIJ di sini menandakan kofaktor IJ. Kofaktor IJ. Kofaktor sendiri berkaitan dengan minor. Jadi bagi teman-teman yang belum menyaksikan video pembelajaran sebelumnya, silahkan ditonton terlebih dahulu karena materinya masih berkaitan di sini ya. Oke, ini adalah rumus ekspansi baris ke I ya, atau ekspansi baris. Contoh ya, kita langsung ke contoh. Diketahui matrik A berurut 3 kali 3, kemudian elemennya seperti ini ya, ada 9 elemen. Kita diminta untuk menentukan determinan matrik A menggunakan ekspansi baris ke 1 ya. Di sini yang diminta adalah menggunakan ekspansi baris ke 1. Nah, ini gimana caranya? Langkah yang pertama, teman-teman harus identifikasi dulu ya. Matrik awal berordo 3 kali 3. Artinya apa? N-nya adalah 3. Oke ya. Kemudian selanjutnya kita juga harus identifikasi I-nya berapa ya. Kita lihat di dalam rumusnya ekspansi baris ke I. Sedangkan soalnya adalah ekspansi baris ke 1. Jadi dapat kita simpulkan I-nya sama dengan 1 ya. Oke ya, ini adalah langkah yang pertama, identifikasi dulu. Jadi kita peroleh di sini hasil identifikasinya, I-nya sama dengan 1 karena ekspansi baris ke 1. Berarti I-nya sama dengan 1. Kemudian kita juga dapat simpulkan N sama dengan 3. 3 ini diperoleh dari mana? Dari ordo matrik A, yaitu 3 kali 3, berarti N-nya sama dengan 3. Oke, kita sudah berhasil identifikasi ya.
Langkah selanjutnya, kita harus buat rumusnya dulu. Karena rumus awal masih dalam bentuk sigma, ya. Artinya penjumlahan secara berurutan, ya. Dimulai dari J-nya 1 sampai N-nya 3 nanti di sini, ya. Oke, kita akan buat rumusnya, ya. Sehingga rumusnya menjadi determinan A sama dengan J-nya mulai dari 1 tetap, ya. N-nya akan berubah. N-nya ini akan berubah menjadi 3. Ya, jadi seperti ini. J-nya tetap 1, ya. Berawal dari 1. N-nya akan berubah. N-nya akan berubah mengikuti hasil identifikasi. Hasil identifikasinya N-nya 3. Berarti kita ganti N dengan 3. Selanjutnya, A, I, J ini akan berubah karena I-nya sudah diketahui bernilai 1. Berarti A1J. Yang dirubah hanya I-nya. Karena di sini yang diketahui hanya I sama dengan 1. Berarti AIJ akan berubah menjadi A1J. Kemudian dikali CIJ. Nah, ini juga sama. Yang berubah hanya I-nya, J-nya tetap dalam bentuk J. Berarti CIJ akan berubah menjadi C1J. Oke ya. Ini rumus hasil perubahan dari identifikasi, di mana I-nya sama dengan 1, N-nya sama dengan 3. Kita substitusikan, hasilnya seperti ini. Ya. Langkah selanjutnya, tinggal kita akan uraikan notasi sigma di sini. Kita awali J-nya dari 1, artinya J yang ada di rumus ini semuanya kita ganti dengan 1 terlebih dahulu. Berarti ya akan berubah di sini A11 ditambah C11. Kemudian sigma artinya adalah penjumlahan berurutan. Berarti ditambah. Sekarang kita akan ganti J-nya dengan 2. Berarti J di dalam rumus ini akan kita ganti dengan 2. Hasilnya adalah A12 dikali C12. Kemudian ditambah. Nah, ditambah di sini kita juga akan mengganti nilai J-nya sama dengan 3. Ini yang terakhir ya. Karena J-nya batas atasnya sampai 3. Tinggal diganti J di dalam rumus ini dengan 3 diperoleh A13 dikali C13. Sekarang sudah kita peroleh rumus ekspansi baris ke 1 untuk matrik berordo 3 kali 3. Jadi bentuknya seperti ini rumusnya. Oke, kita akan lanjutkan ya, karena ini baru langkah awal untuk menentukan rumus ekspansi baris ke 1. Sekarang kita akan beralih ke tahapan berikutnya atau selanjutnya. Di sini kita harus tentukan dulu elemen A11, A12 dan A13. Nah, ini A11 maknanya adalah elemen matrik A yang terletak di baris ke-1, kolom ke-1, yaitu 1 ya. Di sini sama dengan 1. Kemudian kita juga harus menentukan A12, maknanya elemen matrik A yang terletak pada baris ke-1, kolom ke-2, yaitu negatif
2. Kemudian kita juga harus menentukan A13. Artinya elemen matrik A yang terletak di baris ke-1 kolom ke-3, yaitu sama dengan 1. Artinya sudah kita berhasil menentukan elemen A11, A12, dan A13. Bagi teman-teman yang belum paham ya, untuk menentukan elemen suatu matriks, silahkan ya saksikan video pembelajaran sebelumnya, yaitu elemen matrik ya. Oke, kita lanjutkan ke tahapan berikutnya. Kita harus menentukan apa di sini? Berikutnya adalah nilai C11, C12, dan C13. Kita awali dari C11 ya. Sebelum menentukan C11 ya, kita harus menentukan yang namanya minor 11 ya. Ingat-ingat kembali rumus dari kofaktor. Rumus kofaktor itu berkaitan dengan minor. Jadi sebelum kita menentukan C11, kita harus menentukan minor 11 ya. Oke, M11 di sini maknanya adalah determinan matrik awal dengan menghapus baris ke-1, kolom ke-1 diperoleh. Nah, bentuknya seperti ini. Bagi teman-teman yang masih bingung ya, nanti silahkan saksikan video pembelajaran minor suatu matrik ya. Oke, tinggal kita hapus. Berarti kan kolom yang pertama kita hapus. Baris yang pertama kita hapus. Kemudian kolom pertama juga kita hapus. Yang tersisa adalah 5, 0, 1, 4. Ini adalah matrik 2 kali 2. Tinggal kita tentukan nilai determinannya sama dengan, tinggal selisih diagonalnya, 5 kali 4 dikurangi 0 kali 1 diperoleh 20 dikurangi 0 sama dengan 20. Jadi nilai M11 sama dengan 20. Baru kita bisa menghitung yang namanya C11. C11 rumusnya adalah negatif 1 pangkat I tambah J dikali MIJ. Kita kaitkan dengan C11, berarti I-nya 1, J-nya juga 1. Kita substitusikan, diperoleh negatif 1, I-nya kita ganti dengan 1, J-nya juga dengan 1. Berarti 1 tambah 1 dikali MIJ, kita ganti I-nya 1, J-nya juga 1, diperoleh M11. Tinggal kita substitusikan sama dengan negatif 1, 1 ditambah 1, 2 dikali M11. M11 sudah kita peroleh, hasilnya adalah 20. Jadi tinggal dikali 20. Negatif 1 dipangkatkan bilangan genap, ya, hasilnya 1. 1 dikali dengan 20, hasilnya sama dengan 20. Jadi kita peroleh nilai C11 sama dengan 20. Oke, ini adalah langkah menentukan C11. Ini bukan akhir dari segalanya, karena kita harus menentukan C12 dan C13. Kita lanjutkan untuk menentukan C12. Prosesnya sama ya. Kita harus menentukan dulu M12. Artinya determinan matrik A dengan menghapus baris ke-1, kolom ke-2. Kita peroleh yaitu 0304 ya. 0304. Tinggal kita tentukan determinannya, selisih diagonalnya berarti 0 kali 4 ya, dikurangi 0 kali 3 sama dengan 0 dikurangi 0
sama dengan 0 ya. Jadi kita sudah peroleh M12 sama dengan 0. Berikutnya kita akan mencari nilai C12. Sama dengan, kita ingatkan kembali rumusnya, berarti negatif 1 pangkat I tambah J kali MIJ. Kita kaitkan dengan C12, I-nya bernilai 1, J-nya bernilai 2. Kita substitusikan, diperoleh negatif 1 pangkat 1 tambah 2. Sekali lagi, karena I-nya 1, J-nya 2. Kemudian MIJ-nya akan berubah menjadi M12. Selanjutnya kita substitusikan ya, sama dengan negatif 1 pangkat 3. 3 ini diperoleh dari 1 ditambah 2. Kemudian 0. 0 ini adalah nilai M12 yang sudah kita peroleh di langkah sebelumnya. Ya ini ya. Tinggal kita hitung negatif 1 dipangkatkan 3. 3 ini adalah bilangan ganjil. Maka hasilnya adalah negatif 1. Tetapi dikalikan dengan 0. Ya, ini hasilnya akan sama dengan 0. Berarti nilai C12 sama dengan 0. Ya. Berikutnya, kita akan menentukan C13. Tapi kita harus menentukan dulu nilai M13. Artinya adalah nilai determinan matrik A dengan menghapus baris ke-1, kolom ke-3. Baris ke-1 kita hapus, kolom ke-3 kita hapus. Yang tersisa sama dengan 0351. Ya. Nah, ini 0351. Kita hitung nilai determinannya sama dengan 0 kali 1 dikurangi 5 kali 3 diperoleh 0 dikurangi 15 sama dengan negatif 15. Ini adalah nilai M13. Kita lanjutkan C13. Rumusnya negatif 1 pangkat I tambah J dikali MIJ. Kita kaitkan dengan C13. Berarti I bernilai 1, J-nya bernilai 3. Kita substitusikan sama dengan negatif 1 pangkat 1 tambah 3. 1-nya I, 3-nya J. Dikali M13. Oke ya. Tinggal kita substitusikan sama dengan negatif 1 pangkat 4 dikali negatif 15 yang merupakan nilai M13 di sini ya, negatif 15. Kita hitung sama dengan negatif 4 dipangkatkan negatif 1 dipangkatkan 4. 4 di sini adalah bilangan genap, maka akan bernilai 1. 1 dikalikan dengan negatif 15 akan menghasilkan negatif 15. Jadi sudah kita peroleh nilai C13. Langkah selanjutnya tinggal kita substitusi ke dalam rumus determinan untuk ekspansi baris yang ke-1. Berarti determinan A sama dengan, nah ini adalah rumusnya. Tinggal kita substitusikan sama dengan A11 bernilai 1. Kemudian C11 bernilai berapa? Ya betul 20. Berarti 1 kali 20 ditambah A12. A12-nya negatif 2. Kemudian C12-nya adalah 0. Berarti negatif 2 kali 0 ditambah A13 bernilai 1. Kemudian C13 bernilai negatif 15. Berarti ditambah 1 kali negatif 15. Tinggal kita hitung sama dengan 20 ditambah 0 ditambah negatif 15. Ya. Nah ini bisa kita gabungkan. Penjumlahan diikuti dengan negatif. Kita gabungkan menjadi pengurangan. Berarti di sini sama dengan
20 dikurangi 15 sama dengan 5. Jadi dapat kita simpulkan di sini determinan matriks A sama dengan 5. Ini adalah langkah ekspansi baris ya untuk menentukan nilai determinan. Oke. Mudah-mudahan cukup jelas ya dan mudah untuk dipahami serta bermanfaat. Akhir kata, saya akhiri dulu. Nanti kita akan lanjutkan ke contoh ekspansi baris yang lainnya. Ya. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.